Kisah ini dibuka oleh seorang pria karismatik bernama John Michael Osborne atau yang lebih dikenal sebagai Ozzy Osbourne. Ia lahir pada 3 Desember 1948 di Inggris dari pasangan John Thomas Osborne dan Lillian Osborne. Ia memiliki 3 kakak perempuan dan 2 adik laki-laki yang dibesarkan di rumah kecil oleh keluarga sederhana. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak pendiam dan misterius yang membuatnya tidak memiliki banyak teman. Ia menempuh pendidikannya di sekolah Katolik dan mulai dijuluki sebagai Ozzy oleh teman sekelasnya. Namun setelah masuk ke bangku SMP, ia mulai mendapatkan siksaan dan intimidasi dari teman sekolahnya karena sikapnya yang pendiam. Bahkan ketika Ozzy berusia 11 tahun, ia mendapatkan pelecehan seksual dari kakak kelasnya yang membuatnya hampir melakukan bunuh diri. Dengan berbagai tekanan yang ia dapatkan selama bertahun-tahun, Ozzy kemudian memutuskan berhenti sekolah dan bekerja sebagai buruh bangunan sampai tukang ledeng. Ia juga sempat dipenjara selama 3 bulan setelah merampok toko perhiasan di umurnya yang masih 17 tahun. Pada tahun 1967, Ozzy Osbourne mulai tertarik dengan dunia musik setelah mendengarkan lagu The Beatles untuk pertama kalinya. Ia bersama Geezer Butler, rekan kerjanya, kemudian membentuk band bernama Rare Breed. Namun, setelah menjalani 2 kali pertunjukan, band tersebut akhirnya bubar karena dianggap tidak memiliki masa depan dan mereka akhirnya mendirikan band baru dengan merekrut teman tongkrongannya yaitu Bill Ward dan Tony Iommi. Bersama formasi tersebut mereka mulai konsisten menggelar pertunjukan dan muncul di berbagai acara komunitas. Kemudian ketika mereka diundang untuk tampil di festival musik tahunan yang digelar pada tahun 1969, Ozzy Osbourne mengganti nama bandnya menjadi Black Sabbath karena terinspirasi dari film horor yang sangat terkenal. Di sana mereka tampil sangat mengesankan dengan membawakan musik blues yang dibumbui dengan suara mengerikan dan lirik yang suram. Berkat penampilan mereka yang agresif dan apa adanya, mereka berhasil mendapatkan kontrak dari label independen karena terkesan dengan lagu-lagunya. Selama proses rekaman yang sangat melelahkan, Butler terlihat membaca buku okultisme, mitologi Nordik yang menurutnya penuh misteri dan sangat mengagumkan. Ia juga menceritakan pengalaman mistisnya kepada Ozzy Osbourne ketika ia melihat sosok hitam tinggi besar setelah membaca buku yang membahas tentang beberapa iblis mengerikan seperti Lucifer, Belial, dan Asmodeus. Pengalaman mistis Butler kemudian menginspirasi Ozzy Osbourne untuk menciptakan lagu dengan musik yang jauh lebih gelap. Pada tahun 1970 mereka merilis 2 album sekaligus yang mendapatkan banyak pujian kritis dan berhasil sukses secara komersial. Lagu mereka kemudian diputar di beberapa radio di Inggris yang membuat nama Black Sabbath mulai dikenal oleh banyak orang hingga memiliki basis penggemar yang sangat militan. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Black Sabbath akhirnya resmi merekrut Don Arden sebagai manajer barunya untuk mengurusi semua kebutuhan mereka. Don Arden sendiri adalah ayah dari Sharon yang kelak menjadi istri dari Ozzy Osbourne. Di dalam film dokumenter, Ozzy menceritakan pertemuannya dengan Sharon yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Meski begitu, ia selalu menjaga jarak karena takut jika Sharon akan terganggu dan menganggapnya orang gila karena telah menyukainya diam-diam. Ia selalu gemetar dan tidak percaya diri ketika berhadapan atau menatap Sharon secara langsung. Di sisi lain, setelah merilis album ketiganya pada tahun 1971, yang kembali berhasil sukses secara komersial, Black Sabbath kemudian menggelar tur nasional pertamanya dengan tiket yang terjual habis hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian ketika mereka akan menggelar pertunjukan di klub malam, Ozzy bertemu dengan seorang pegawai wanita bernama Thelma Reilly. Ozzy yang saat itu sedang mabuk mengajak Thelma berkencan, menikah, dan Thelma menerima ajakan tersebut karena Ozzy adalah orang terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Kemudian 1 April masih di tahun yang sama, Ozzy Osbourne dan Thelma akhirnya resmi menikah yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekatnya. Saat itu, Sharon juga hadir di pernikahan tersebut bersama pacarnya yang dikenal sebagai seniman. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1978, Black Sabbath terus konsisten menyebarkan pengaruhnya dengan merilis 5 album yang semuanya berhasil sukses secara komersial. Majalah Rolling Stone
sampai menempatkan dua album mereka sebagai album terbesar sepanjang masa karena pengaruhnya yang luar biasa. Mereka juga terus menggelar pertunjukan di beberapa negara hingga menggelar tur dunia untuk pertama kalinya. Meski saat itu mereka telah menjadi band heavy metal paling berpengaruh di dunia, namun Black Sabbath tidak lepas dari kontroversi hingga dikecam oleh pemuka agama. Beberapa lagu mereka sampai diboikot di beberapa negara atas desakan masyarakat, pemuka agama, dan pihak gereja. Lagu-lagu tersebut dianggap memiliki pengaruh buruk yang akan menghancurkan moral anak muda karena liriknya yang dianggap menyesatkan. Para orang tua juga sampai melarang anaknya memutarkan lagu atau menghadiri pertunjukan Black Sabbath karena citra Ozzy Osbourne yang sangat buruk. Saat itu, Ozzy dikenal karena sosoknya yang selalu membuat masalah dengan statement kontroversialnya. Ia juga dianggap menjadi orang pertama yang menciptakan lirik okultisme, kematian, setan, dan perang. Selain itu, ia dikenal menggunakan pakaian menyeramkan, berteriak, memajang ornamen satanisme, dan simbol mistisme. Konon, Ozzy pernah memotong burung merpati, memuntahkan darah palsu, dan berteriak Hail Satan dengan suara yang keras. Karena tindakan tersebut, ia dan Black Sabbath dianggap sebagai band yang mempromosikan ajaran satanisme kepada para remaja. Namun Ozzy membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan jika ia hanya membuat tema gelap sebagai bentuk seni dan ekspresi kebebasan. Kemudian ketika mereka sedang menggelar tur Amerika Utara bersama Van Halen, Ozzy semakin menunjukkan sikapnya dengan mengkonsumsi LSD, obat-obatan, dan alkohol secara berlebihan. Ia selalu tampil dalam keadaan mabuk karena pengaruh narkoboy yang membuat penampilannya berantakan, dan kebiasaan tersebut memiliki dampak besar untuk Black Sabbath. You were joking when you said that, of course. Yeah, right. No, it's true. What? Good evening. Lalu beberapa hari setelah menggelar tur pada tahun 1979, Black Sabbath mengumumkan jika Ozzy Osbourne telah dikeluarkan dari band karena kecanduan narkoboynya yang semakin parah. Mereka juga menganggap jika Ozzy tidak mampu bekerja profesional untuk menghasilkan karya seperti sebelumnya. Keputusan tersebut menjadi momen paling mengejutkan sepanjang sejarah musik karena Ozzy Osbourne harus keluar dari band yang ia bentuk sendiri. Banyak orang menyayangkan keputusan tersebut karena Black Sabbath harus kehilangan sosok ikonik yang telah membesarkan nama bandnya selama bertahun-tahun. Dalam bukunya, Ozzy mengatakan jika ia merasa hancur, marah, dan ditinggalkan oleh teman-temannya yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Ia sangat kecewa dengan keputusan tersebut, terutama kepada Tony yang bersikeras ingin memecatnya dari formasi. Menurut Ozzy, ia hanya dijadikan kambing hitam karena semua personilnya sama-sama memakai narkoboy, dan Tony menurutnya memiliki dendam pribadi karena sebelumnya ia pernah terlibat konflik akibat perbedaan pendapat. Meski awalnya merasa dihianati, namun Ozzy mengatakan keputusan tersebut adalah jalan terbaik karena ia bisa membuktikan sendiri kepada dunia. Setelah terpuruk selama 3 bulan yang ia habiskan untuk berpesta dan mengkonsumsi narkoboy, Ozzy kemudian ditemui oleh Sharon di Los Angeles atas permintaan ayahnya. Ayah Sharon meminta Ozzy untuk kembali ke Inggris dan menyarankan membentuk band baru, yaitu Sons of Sabbath. Namun ia menolak usulan tersebut karena ia berencana akan menjadi solois dan akan menjadikan Sharon sebagai manajer sekaligus asisten pribadinya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tahun 1980, Ozzy Osbourne akhirnya merilis album solo pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut menjadikan Ozzy Osbourne sebagai ikon musik metal dan pop culture hingga memperkuat citranya sebagai pangeran kegelapan. Beberapa musisi mulai terlibat dengan Ozzy Osbourne sebagai band pengiring selama menggelar tur dunia. Pada tahun 1981, setelah Ozzy Osbourne menulis album keduanya, ia datang ke kantor CBS Records untuk menjalin kerjasama dengan membawa 2 ekor merpati putih. Ia berencana akan melepaskan merpati tersebut sebagai tanda kesepakatan. Namun karena mabuk, ia malah menggigit kepala merpati dan meludahkan darahnya yang membuat Ozzy diusir oleh petugas keamanan. Insiden tersebut kemudian viral sampai dibahas oleh media internasional hingga beberapa orang menyinggung dan memparodikan tindakan tersebut. Beberapa jurnalis sampai menyamakan tindakan Ozzy Osbourne seperti pendiri sekte okultisme yang telah menyebut dirinya sebagai nabi dan diutus untuk membimbing umat manusia.
Di sisi lain hubungannya dengan Sharon menjadi semakin dekat yang membuat Ozzy dan Thelma istrinya mulai merenggang. Lalu setelah resmi bercerai pada tahun 1982, Ozzy mulai menjalin hubungan dengan Sharon dan memutuskan untuk tinggal bersama di Amerika. Karirnya juga menjadi semakin meningkat setelah merilis album live yang mendapatkan banyak ulasan positif dari para kritikus musik. Namun salah satu lagunya kembali menimbulkan kontroversi karena dianggap telah mempromosikan bunuh diri kepada para remaja. Masalah tersebut kemudian menjadi semakin membesar setelah para orang tua menuntut Ozzy yang dianggap telah mendorong anak mereka melakukan bunuh diri. Untungnya gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan setelah ia menjelaskan jika lagu tersebut adalah lagu tentang anti-alkohol dan bukan mendukung aksi bunuh diri. Beberapa bulan kemudian ketika ia menggelar pertunjukan dalam rangkaian tur Amerika, ia menggigit kepala kelelawar yang dilempar oleh penonton. Hal itu membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit karena terinfeksi rabies. Di periode tersebut, Ozzy Osbourne mengaku jika dirinya masih mengkonsumsi narkoba, obat-obatan, alkohol tanpa diketahui oleh Sharon dan hal itu membuatnya selalu melakukan tindakan berbahaya. Ia juga mengatakan suka menembak hewan peliharaan seperti kucing dan anjing karena pengaruh obat-obatan. Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dan kecaman dari para pecinta hewan karena dianggap tidak manusiawi. Pada tahun 1983 ketika ia merilis album terbarunya, album tersebut dilarang dipasarkan di Amerika setelah seorang remaja Kanada membunuh wanita dan dua putrinya karena terinspirasi dari lagunya. Insiden tersebut membuat namanya semakin buruk di mata publik karena lagunya memiliki dampak tidak baik untuk para remaja. Pada tahun 1985, Black Sabbath muncul dalam pertunjukan amal dengan menampilkan Ozzy Osbourne sebagai vokalis. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian dunia hingga banyak orang berpendapat jika Ozzy akan kembali bersama Black Sabbath. Namun saat itu ia memilih tetap berkarir solo dibandingkan kembali bersama Black Sabbath. Meski ia dan para personil Black Sabbath telah berdamai, tetapi keputusan tersebut ia pilih demi masa depan, kebaikan bersama, dan sejak saat itu ia terus konsisten merilis beberapa album yang membawa namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Beberapa minggu kemudian, ia mengungkapkan fakta yang disembunyikan selama bertahun-tahun di mana ia telah menikah dengan Sharon dan memiliki 3 anak yaitu Amy, Kelly, dan Jack Osbourne. Namun pada tahun 1989, Ozzy Osbourne ditangkap setelah mencekik dan akan membunuh Sharon dalam keadaan mabuk. Sharon saat itu memilih tidak membawanya ke jalur hukum yang membuat Ozzy Osbourne dibebaskan dan hanya menjalani rehabilitasi selama beberapa bulan. Pada tahun 90-an, periode tersebut adalah puncak keberhasilan Ozzy Osbourne sebagai musisi sekaligus selebritis dunia. Saat itu ia mulai menjalani hidup sehat dengan menjauh dari narkoba dan alkohol berkat dorongan Sharon sebagai istri yang ingin menyelamatkan karir dan kehidupannya. Ia juga terus konsisten merilis album hingga menggelar pertunjukan reuni bersama Black Sabbath yang dihadiri oleh lebih dari 200.000 penonton. Kemudian ia berhasil memenangkan penghargaan sebagai salah satu musisi metal paling berpengaruh dengan lagunya yang terus diputar oleh radio di seluruh dunia. Lalu pada tahun 1996, ia menyelenggarakan festival musik bernama Ozzfest yang dikelola oleh sang istri bersama Jack, anak ketiganya. Konon festival tersebut diselenggarakan untuk merespon salah satu festival musik yang menolak mengundang dirinya. This one is called Replica. Pada tahun 2000, ia semakin diakui oleh Metalhead dunia setelah merilis album terbarunya yang menjadi album terlaris sepanjang masa. Ia juga membuat program acara televisi dengan menampilkan kehidupan rumah tangga dan keluarga besarnya. Hal itu mengukuhkan citranya sebagai musisi sekaligus selebritis dunia di mana program tersebut menjadi acara televisi paling populer di MTV. Ia dan keluarganya sampai dijadikan host dalam acara penghargaan paling bergengsi di Amerika hingga diundang untuk tampil dalam acara perayaan Ratu Elizabeth yang digelar di halaman istana. Namun pada tahun 2003, ia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan dan Kelly sang putri mengatakan jika ayahnya sempat berhenti bernapas akibat kecelakaan yang terjadi. Namun setelah menjalani operasi dan perawatan medis, kesehatannya mulai membaik meski tidak bisa berjalan secara normal. Namun ia tetap melanjutkan karirnya dengan tampil bersama Black Sabbath dalam festival musik Ozzfest
yang digelar pada tahun 2004. Kehadiran Black Sabbath di festival tersebut langsung menarik perhatian banyak orang sampai menjadi penampilan yang paling ditunggu-tunggu. Pada tahun 2010, Ozzy Osbourne merilis album ke-11-nya dengan menampilkan video klip yang disutradarai oleh Jack Osbourne, anak laki-lakinya. Ia juga terus membuat gebrakan seperti merilis buku hingga merilis film dokumenter pada tahun 2011. Di tengah ketenarannya yang semakin meningkat, ia mengumumkan ke hadapan publik jika ia didiagnosa menderita Parkinson yang membuatnya harus mengkonsumsi obat setiap hari selama hidupnya. Tapi ia mengatakan tidak akan pernah pensiun dari dunia musik dan tetap ingin berkarya. Kemudian pada tahun 2013, ia dan Black Sabbath menulis album reuni yang disebut baik oleh banyak orang termasuk para penggemarnya di seluruh dunia. Mereka kemudian menggelar tur ke beberapa negara dan menjadi tur pertama Ozzy bersama Black Sabbath setelah berpisah selama bertahun-tahun. Pada tahun 2016, ia dan Jack putranya muncul dalam serial televisi komedi yang sangat terkenal di Inggris dan Amerika. Ia juga muncul dalam acara televisi bersama beberapa artis lain seperti Ed Sheeran, Liam Gallagher, dan pemimpin partai buruh untuk menggelar kampanye penggalangan dana untuk para penderita kanker. Tak hanya itu, ia kembali menggelar tur dunia selama beberapa bulan setelah tampil di festival terbesar di Inggris pada tahun 2018. Man. Look at my radio actually pissed. Pada tahun 2019, ia kembali dilarikan ke rumah sakit karena terinfeksi saluran pernapasan hingga mengalami gangguan pendengaran. Terlepas dari kesehatannya yang semakin menurun, namun ia tetap bersikeras tidak ingin pensiun dari dunia musik yang telah membesarkan namanya. Kemudian, setelah muncul dalam lagu Post Malone, ia merilis album solo terbarunya setelah 10 tahun tidak merilis apapun. Lalu pada tahun 2022, ia kembali merilis album ketiganya yang membuat namanya tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu penyanyi terhebat sepanjang masa. Pada tahun 2025, Ozzy Osbourne mulai kehilangan kemampuannya berjalan akibat penyakit Parkinson yang semakin parah. Kemudian viral di media sosial ketika Sid Wilson dari Slipknot melamar Kelly di depan Ozzy Osbourne dan Sharon istrinya. Meski saat itu ia sudah tidak bisa berjalan karena penyakitnya yang ia derita, namun ia ingin menggelar pertunjukan terakhirnya sebelum resmi pensiun dari dunia musik. Pada 5 Juli 2025, ia resmi menggelar pertunjukan perpisahan dengan menampilkan formasi Black Sabbath setelah berpisah selama 20 tahun. Para jurnalis menggambarkan acara tersebut sebagai hari perayaan metal dunia sekaligus penghormatan untuk Black Sabbath. Meski Ozzy hanya duduk dalam acara tersebut, namun momen tersebut sangat berkesan untuk para penonton dan para penggemarnya. Pada 22 Juli 2025, Ozzy Osbourne dinyatakan meninggal dunia 17 hari setelah pertunjukan terakhirnya. Kabar tersebut langsung menggemparkan dunia yang membuat teman dekatnya dan para penggemarnya tidak percaya. Banyak artis dan selebritis dunia kemudian memposting foto Ozzy Osbourne sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda yang telah memberi pengaruh besar terhadap musik dunia. Meski sudah tiada, namun warisannya akan tetap hidup melalui musik, budaya, dan hati para penggemarnya. Lalu film pun selesai.